kepada orang tua. Hormat berarti menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang lain, baik kepada orang tua, guru, maupun sesama anggota keluarga. Perilaku taat kepada orang tua ditunjukkan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Perilaku hormat kepada orang tua. Ada banyak sekali perilaku hormat kepada orang tua. Di antaranya, yang pertama, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata. Yang kedua yaitu menuruti saran orang tua selama itu baik dan tidak melanggar ajaran agama. Yang ketiga, membantu orang tua. Yang keempat, mendoakan orang tua. Dan yang terakhir, menjaga dan merawat orang tua. Selanjutnya yaitu hikmah taat dan patuh kepada orang tua. Ada banyak hikmah yang kita bisa dapat, diantaranya yaitu mendapat pahala dari Allah karena perbuatan taat merupakan amalan yang baik. Kedua, jika orang tua ridho, maka kita juga mendapat ridho dari Allah, karena ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Yang ketiga, menghilangkan kesulitan yang dialami. Yang keempat, diluaskan rezeki dan diberkahkan umurnya. Dan yang kelima adalah memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Baik anak-anak, taat kepada orang tua dikisahkan dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yuk kita perhatikan. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail.
anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah menyaksikan video, kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Di antaranya yaitu pertama, proses pencairan air dilakukan oleh Hajar ke Bukit Safa dan Bukit Marwah. Diabadikan Allah dalam proses ibadah haji yang disebut dengan sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali saat ibadah haji. Yang kedua yaitu air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail dinamakan air Zam-Zam. Yang ketiga, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat dan tempat untuk berhaji. Yang keempat, tempat yang tandus ditinggali oleh Ismail dan Hajar namanya adalah Mekah. Dari kota tersebut terlahirlah seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu nabi kita, nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu meneladani perilaku Nabi Ismail. Yang pertama, Nabi Ismail tidak menolak ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelihnya.
Nabi Ismail justru meminta ayahnya agar segera melaksanakan perintah Allah tersebut. Yang kedua, Nabi Ismail tidak membenci ayahnya meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang tandus. Yang ketiga, Nabi Ismail bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Nah, kita harus bisa meniru perilaku yang diajarkan oleh Nabi Ismail. Dan yang terakhir yaitu pelajaran yang bisa kita tiru dalam perbuatan sehari-hari, diantaranya yang pertama yaitu taat kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua, ridha Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Yang ketiga, semua perintah Allah harus diutamakan dan dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang keempat, menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan kesadaran dialog daripada paksaan atau ancaman. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat dipahami ya anak-anak.